Bandara Soekarno-Hatta, seperti biasanya, dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing, membawa koper besar, beberapa dengan pakaian formal dan mewah, seolah ingin menunjukkan status sosial mereka. Di tengah keramaian itu, seorang kakek bernama Pak Hasan melangkah perlahan dengan tas selempang tua yang warnanya sudah pudar. Pak Hasan mengenakan kemeja coklat sederhana, celana panjang yang sedikit kusut, dan sandal jepit yang terlihat sudah lama menemani perjalanannya. Penampilannya yang begitu sederhana kontras dengan suasana bandara yang dipenuhi dengan orang-orang berpenampilan elegan. Namun, Pak Hasan tetap melangkah dengan tenang, mengamati keadaan di sekitarnya sambil tersenyum kecil. Ketika sampai di counter check-in kelas bisnis, beberapa orang yang mengantre mulai melirik Pak Hasan dengan tatapan heran. Mereka saling berbisik, seolah mempertanyakan apa yang dilakukan kakek tua itu di sana. Di antara mereka, seorang pria muda bernama Riko berdiri dengan gaya angkuh. Dia mengenakan jas hitam mahal dengan logo merek terkenal di dadanya. Koper kulit berwarna hitam yang ditentengnya semakin menambah kesan mewah. Melihat Pak Hasan memasuki antrean, Riko mengerutkan dahi. "Pak, ini antrean kelas bisnis, bukan antrean subsidi," katanya dengan nada sinis, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Pak Hasan menoleh perlahan. Matanya yang teduh bertemu dengan tatapan penuh cemooh dari Riko. "Iya, Nak. Saya tahu ini antrean kelas bisnis," jawabnya dengan suara lembut. Riko tertawa kecil, tidak menyembunyikan penghinaannya. "Pak, kelas bisnis itu bukan buat orang yang pakai sandal jepit. Kalau mau murah, antre saja di kelas ekonomi." Di sebelah sana, orang-orang di sekitarnya ikut tersenyum tipis. Beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka tampaknya setuju dengan ucapan Riko, namun, Pak Hasan tetap tenang. Ia membuka tas selempangnya, mengeluarkan tiket pesawat, dan menunjukkannya kepada petugas di counter check-in. Petugas itu memeriksa tiket dengan cepat, lalu mengangguk sopan. "Selamat datang di kelas bisnis. Pak, Anda bisa langsung menuju ruang tunggu eksklusif kami." Suasana mendadak hening. Beberapa orang, termasuk Riko, tampak kaget. Riko mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan tertawa kecil. "Ah, mungkin beli tiket dari promo, ya?" gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar Pak Hasan. Pak Hasan hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia mengucapkan terima kasih kepada petugas, lalu berjalan menuju ruang tunggu. Langkahnya tetap tenang, seolah tidak terganggu oleh penghinaan yang baru saja ia terima. Di ruang tunggu kelas bisnis, suasana berbeda. Kursi-kursi nyaman dan makanan ringan disajikan di atas meja elegan. Namun, kehadiran Pak Hasan kembali menarik perhatian. Beberapa penumpang memandangnya dengan tatapan heran. Beberapa bahkan menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan. Pak Hasan duduk di salah satu sudut ruangan, membuka buku kecil yang dibawanya, dan mulai membaca. Tidak lama kemudian, Riko masuk ke ruang tunggu yang sama. Melihat Pak Hasan, ia kembali melontarkan komentar sinis kepada rekannya. Orang tua itu, serius? Apa dia benar-benar mampu duduk di kelas bisnis? Sandalnya saja kelihatan seperti dari pasar murah, katanya sambil tertawa kecil. Namun, Pak Hasan tetap tenang. Dia tampak tidak peduli dengan komentar-komentar itu. Baginya, perjalanan ini adalah sebuah momen istimewa, dan ia tidak ingin merusaknya hanya karena penilaian orang lain. Yang tidak disadari oleh Riko dan orang-orang lain di ruang tunggu itu adalah bahwa Pak Hasan bukanlah orang sembarangan. Di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi sebuah kisah panjang tentang perjuangan dan keberhasilan yang akan segera terungkap di atas ketinggian. Pesawat yang membawa penumpang ke Singapura telah lepas landas dengan mulus. Suasana di kabin kelas bisnis begitu nyaman, dengan kursi-kursi yang mewah dan layanan premium dari para pramugari. Namun, di antara penumpang, suasana hati Riko sedikit terganggu. Sejak di ruang tunggu, ia merasa terusik dengan keberadaan Pak Hasan yang duduk tak jauh darinya. Riko, dengan sikap angkuhnya, tetap merasa aneh melihat kakek tua dengan sandal jepit itu di kabin kelas bisnis. Sepanjang perjalanan, ia terus memandang Pak Hasan dengan tatapan sinis. Sesekali berbisik pada penumpang lain di dekatnya, "Serius? Ya? Orang kayak dia bisa masuk kelas bisnis? Apa maskapai ini nggak punya standar penampilan?" gumam Riko pelan, tapi cukup jelas untuk didengar beberapa orang. Pak Hasan, yang duduk tidak jauh dari Riko, hanya tersenyum kecil sambil menyesap teh yang disajikan oleh pramugari. Sikapnya tetap tenang. Meskipun jelas ia mendengar setiap komentar sinis yang dilontarkan di tengah perjalanan, seorang pramugari bernama Maya, yang sebelumnya menyambut Pak Hasan dengan ramah di pintu pesawat, berjalan ke kabin kelas bisnis.
Maya adalah pramugari senior yang sudah bekerja lama di maskapai itu. Dia mengenali Pak Hasan dengan baik. Meskipun banyak penumpang lainnya tidak tahu siapa beliau sebenarnya, Maya memperhatikan gerak-gerik Riko yang terus melontarkan komentar merendahkan tentang Pak Hasan. Maya akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia berdiri di tengah kabin kelas bisnis, memegang mikrofon kecil yang biasa digunakan untuk pengumuman. Selamat siang kepada semua penumpang kelas bisnis. Suara Maya terdengar lembut tapi tegas. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting sebelum kita melanjutkan perjalanan ini. Semua penumpang, termasuk Riko, menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke arah Maya. Saya merasa perlu memperkenalkan salah satu penumpang istimewa yang sedang bersama kita hari ini. Beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam keberlangsungan maskapai ini. Tanpa beliau, mungkin kita semua tidak bisa menikmati kenyamanan dan keamanan penerbangan seperti sekarang. Riko, yang awalnya tidak peduli, mulai memperhatikan dengan lebih serius. Beberapa penumpang lainnya tampak bingung, mencoba menebak siapa orang yang dimaksud. Maya berhenti sejenak, memberikan kesempatan kepada para penumpang untuk menyadari siapa yang sedang dia maksud. Sebagian penumpang menoleh ke arah Pak Hasan, yang saat itu sedang duduk tenang dengan cangkir teh di tangannya. Riko, yang duduk tidak jauh, langsung tertegun, seolah tidak percaya bahwa pria tua sederhana dengan sandal jepit itu yang disebutkan oleh Maya. Maya melanjutkan dengan suara lebih lantang namun tetap ramah. Bapak Hasan yang duduk di kursi nomor 2 ini bukanlah penumpang biasa. Beliau adalah pendiri dan CEO maskapai ini. Tanpa perjuangan dan visi beliau, maskapai ini tidak akan pernah ada. Seluruh armada yang kita gunakan hari ini, kenyamanan yang kita rasakan, bahkan pelayanan yang kami berikan, semua berawal dari kerja keras beliau selama bertahun-tahun. Kabin kelas bisnis mendadak sunyi. Semua penumpang memandang Pak Hasan dengan tatapan campuran antara kagum dan malu. Riko, yang sejak awal menghina dan meremehkan Pak Hasan, hanya bisa terpaku. Wajahnya memerah, dan rasa bersalah mulai merayap di hatinya. Maya melanjutkan, Pak Hasan adalah seseorang yang percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci untuk memahami nilai-nilai kehidupan. Meski beliau adalah pemimpin tertinggi di maskapai ini, beliau selalu memilih tampil sederhana, karena menurut beliau, penghormatan sejati tidak diukur dari pakaian atau penampilan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Pak Hasan tersenyum lembut, mengangguk kepada Maya seolah meminta agar tidak terlalu memuji dirinya. Namun, Maya menambahkan satu kalimat terakhir. Sebagai kru yang telah lama bekerja di bawah kepemimpinan beliau, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa beliau adalah contoh nyata seorang pemimpin yang rendah hati dan inspiratif. Beberapa penumpang mulai bertepuk tangan, meski masih diliputi rasa kagum sekaligus malu atas prasangka mereka sebelumnya. Tepuk tangan itu semakin lama semakin ramai, hingga seluruh kabin kelas bisnis ikut memberikan penghormatan kepada Pak Hasan. Riko, yang tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malunya, akhirnya berdiri dan berjalan ke arah Pak Hasan. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, Pak, saya sungguh minta maaf. Saya telah bersikap sangat tidak sopan kepada Bapak sejak awal. Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Maafkan saya atas kesombongan dan prasangka saya. Pak Hasan menatap Riko dengan lembut, lalu meletakkan cangkir tehnya. Nak, semua orang pernah salah. Yang penting adalah apakah kita mau belajar dari kesalahan itu atau tidak. Kesombongan itu hanya sementara, tapi kebaikan hati akan selalu diingat orang lain. Riko mengangguk pelan, merasa lega tapi juga terharu. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan berubah. Selama sisa perjalanan, suasana di kabin kelas bisnis berubah total. Penumpang yang sebelumnya memandang rendah Pak Hasan kini justru menghormatinya. Banyak yang datang untuk sekadar berbicara dengannya atau meminta nasihat tentang kehidupan. Pak Hasan melayani mereka dengan senyum hangat, menceritakan sedikit kisah perjuangannya dari awal hingga berhasil mendirikan maskapai tersebut. Kisahnya penuh inspirasi, tentang bagaimana ia memulai dengan modal kecil, bekerja keras, dan selalu memegang prinsip untuk tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ketika pesawat akhirnya mendarat, Pak Hasan menjadi orang terakhir yang turun. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Riko sambil tersenyum. Ingat, nak, nilai seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia kenakan, tetapi dari apa yang ia perbuat untuk orang lain. Kata-kata itu terus terngiang di benak Riko, menjadi pelajaran berharga yang akan ia bawa seumur hidup. Sementara itu, kisah Pak Hasan hari itu menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang, mengingatkan mereka untuk tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Setelah Maya selesai berbicara dan mengungkapkan bahwa Pak Hasan adalah CEO dan pendiri maskapai, suasana di kabin kelas bisnis benar-benar berubah.
Semua mata yang sebelumnya memandang rendah kini dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Komentar sinis, tawa kecil, dan bisikan yang menghina Pak Hasan sebelumnya kini terasa seperti duri di hati mereka masing-masing. Riko masih duduk terpaku di kursinya. Wajahnya memerah, tangannya gemetar saat ia mengingat kembali setiap kata kasar yang ia lontarkan. Ia memutar ulang semua sikapnya sejak di antrean check-in hingga di ruang tunggu, dari sindiran tentang sandal jepit hingga ejekan soal angkringan terbang. Ia merasa malu bukan hanya kepada Pak Hasan, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Di kursi lainnya, seorang wanita parubaya dengan perhiasan mencolok juga tampak gelisah. Ia adalah salah satu penumpang yang sebelumnya berbisik kepada temannya, "Apa maskapai ini nggak punya standar?" Penumpang seperti itu mengganggu estetika kelas bisnis. Kini, ia menunduk, menggenggam erat tas tangan mahalnya, merasa hina atas ucapan dan sikapnya. Pria parubaya dengan jas mahal, yang duduk di dekat Riko, merasakan hal serupa. Ia teringat bagaimana ia mengangguk setuju saat Riko melontarkan ejekan. "Saya pikir saya adalah orang yang paham tentang kesuksesan," gumamnya dalam hati. Ternyata, saya lupa apa artinya menghormati orang lain. Setelah beberapa saat hening, salah satu penumpang, seorang ibu muda yang duduk bersama suaminya, berdiri. Ia melangkah pelan menuju Pak Hasan, yang duduk di kursinya dengan tenang, masih memegang buku kecilnya. "Pak Hasan." Suara ibu itu terdengar pelan namun cukup jelas untuk menarik perhatian penumpang lainnya. "Saya ingin meminta maaf. Sejak di ruang tunggu, saya menilai Bapak hanya dari penampilan. Saya ikut tertawa saat mendengar komentar orang lain. Tapi sekarang saya sadar, betapa dangkalnya cara saya memandang seseorang." Pak Hasan menutup bukunya, tersenyum lembut kepada wanita itu. "Tidak apa-apa, Bu. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita belajar darinya." Wanita itu tersenyum penuh rasa terima kasih, lalu berbalik ke arah kursinya dengan air mata di matanya. Suasana menjadi lebih emosional. Satu persatu, para penumpang mulai berdiri dan mendekati Pak Hasan untuk menyampaikan permintaan maaf. Pria parubaya dengan jas mahal berdiri berikutnya. Ia mendekat dengan langkah ragu, lalu mengulurkan tangan. "Pak Hasan, saya benar-benar minta maaf. Saya terjebak dalam kesombongan saya sendiri. Lupa bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia kenakan atau bagaimana ia terlihat. Saya belajar banyak dari Bapak hari ini." Pak Hasan menjabat tangannya erat. "Tidak ada yang salah dengan kesuksesan, Pak. Yang salah adalah ketika kita lupa untuk tetap rendah hati. Saya yakin Anda adalah orang baik yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang." Riko adalah orang terakhir yang berdiri. Dengan napas berat dan rasa malu yang menyelimuti, ia berjalan perlahan ke arah Pak Hasan. Semua penumpang memperhatikannya. Wajah Riko yang biasanya penuh percaya diri kini tampak gugup. Ia menunduk sebelum akhirnya berbicara. "Pak Hasan, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sudah bersikap sangat kasar, sombong, dan merendahkan Bapak. Dari awal, saya hanya melihat penampilan Bapak tanpa tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya benar-benar malu." Pak Hasan menatap Riko dengan lembut. "Nak, kesalahan itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika kita tidak mau memperbaiki diri setelah menyadari kesalahan. Saya yakin kamu bisa menjadi orang yang lebih baik." Riko mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Hasan. Saya berjanji akan mengingat pelajaran ini. Saya tidak akan lagi menilai seseorang hanya dari penampilan." Pak Hasan menepuk bahu Riko dengan hangat. "Ingat, Nak, hidup ini bukan tentang siapa yang paling terlihat sukses, tetapi tentang bagaimana kita menghargai dan membantu sesama." Setelah itu, suasana di kabin berubah sepenuhnya. Penumpang yang sebelumnya memandang Pak Hasan dengan sinis kini bergiliran mendekati beliau, ingin berbicara atau sekadar mendengar kisah perjuangannya. Mereka tidak lagi melihat seorang kakek tua dengan pakaian sederhana, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi. Ketika pesawat mendarat, para penumpang turun dengan perasaan yang berbeda. Mereka tidak hanya menyelesaikan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang mengajarkan mereka tentang kesederhanaan, penghormatan, dan kerendahan hati. Di pintu keluar bandara, Riko sempat menoleh ke arah Pak Hasan yang berjalan perlahan keluar dengan tas lempangnya. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Terima kasih, Pak Hasan. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini."